Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul karbohidrat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Fuadi. Saya Rima Maria Rahmawati. Saya Siti Maya Rahayu. Saya Ranjulina Sari. Saya Risa Wisewati. Berikut kepenjelasannya. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian karbohidrat. Menurut Profesor Dr. Sri Rahayu, MSI, karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari atom-atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang berupa gula sederhana atau molekul-molekul gula kompleks yang dapat diubah menjadi energi dalam tubuh. Menurut ahli biokimia, karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dalam perbandingan atom 1:2:1. Senyawa ini memiliki rumus empiris umum CnH2ON yang mencerminkan fakta bahwa atom karbon dan hidrogen di dalamnya memiliki rasio yang sama dengan air. Menurut Profesor Dr. Ir Elvira Samsyir, MSI, yang menyatakan bahwa karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari gula sederhana atau molekul-molekul gula kompleks yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Adapun klasifikasi karbohidrat dan contohnya. Yang pertama ada monosakarida, mono yang artinya tunggal, sakar yang artinya gula. Monosakarida merupakan gula sederhana dan bentuk karbohidrat paling sederhana yang tidak bisa dihidrolisis menjadi gula sederhana. Formula umum monosakarida yaitu CnH2NON. Contoh monosakarida misalnya glukosa, ribosa, dan lain-lain. Yang kedua ada oligosakarides. Oligo yang artinya kurang, sakar yang artinya gula. Oligosakarida merupakan karbohidrat kompleks yang dapat dihidrolisis oleh asam menjadi 2-10 unit monosakarida sederhana. Karbohidrat ini larut dalam air, rasanya manis, dan mampu membentuk halus. Mereka dapat dibagi lagi menjadi berbagai subkategori seperti dikasarida, trikasarida, dan tetrasarida. Yang ketiga ada polikasarida. Poli yang artinya banyak, sakar yang artinya gula. Polisakarida merupakan molekul besar yang terdiri dari banyak unit monosakarida. Dalam hal ini, monosakarida terikat bersama oleh hubungan glikosidik. Selama hidrolisis, polikasarida dipecah menjadi monosakarida dan oligosakarida. Ada 4 fungsi karbohidrat. Yang pertama, untuk kesehatan mental. Karbohidrat penting untuk kesehatan mental. Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2009 di Jurnal JAMA International Medicine menemukan bahwa orang yang mengonsumsi makanan tinggi lemak, rendah karbohidrat selama setahun memiliki lebih banyak kecemasan, depresi, dan kemarahan daripada orang yang mengonsumsi makanan rendah lemak, tinggi karbohidrat. Para ilmuwan menduga bahwa karbohidrat membantu produksi serotonin di otak. Karbohidrat juga dapat membantu daya ingat. Sebuah studi tahun 2008 di Tufts University menunjukkan bahwa wanita yang kelebihan berat badan mengurangi konsumsi karbohidrat sepenuhnya selama 1 minggu. Kemudian, mereka menguji keterampilan kognitif wanita tersebut, perhatian visual, dan memori spesial. Para wanita yang tidak mengonsumsi karbohidrat melakukan lebih buruk daripada wanita yang kelebihan berat badan tapi mengonsumsi makanan rendah kalori yang mengandung karbohidrat dalam jumlah yang sehat. 2. Untuk penurunan berat badan. Meskipun karbohidrat sering disalahkan sebagai penyebab kenaikan berat badan, jenis karbohidrat yang tepat sebenarnya dapat membantu kita menurunkan dan mempertahankan berat badan yang sehat. Ini terjadi karena banyak karbohidrat baik, terutama biji-bijian dan sayuran dengan kulit mengandung serat. Sulit untuk mendapatkan serat yang cukup pada makanan rendah karbohidrat. Serat makanan membantu kita merasa kenyang, dan umumnya datang dalam makanan yang relatif rendah kalori. Yang ketiga, untuk sumber nutrisi yang baik. Buah-buahan dan sayuran utuh yang belum diolah terkenal dengan kandungan nutrisinya. Beberapa bahkan dianggap sebagai makanan super. Karena itu, dan semua sayuran berdaun hijau, ubi jalar terang, beri berair, dan jeruk tajam, dan apel renyah mengandung karbohidrat. Salah satu sumber karbohidrat yang penting dan berlimpah adalah biji-bijian. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of American Dietetic Association pada tahun 2010 menemukan bahwa mereka yang makan biji-bijian utuh mempunyai jumlah serat, energi, dan lemak tak jenuh ganda yang secara signifikan lebih tinggi, serta semua gizi mikro.
kecuali vitamin B12 dan natrium. 4. Kesehatan jantung. Serat juga membantu menurunkan kolesterol. Kata Kaliptops, ahli makanan di Walgreens Council, proses pencernaan membutuhkan asam ampedu yang sebagian dibuat dengan kolesterol. Saat pencernaan kita membaik, hati menarik kolesterol dari darah untuk membuat lebih banyak asam ampedu, sehingga mengurangi jumlah LDL. Kolesterol jahat. Tops mereferensikan sebuah studi di American Journal of Clinical Nutrition yang melihat efek dari biji-biji pada pasien yang menggunakan obat penurun kolesterol yang disebut statin. Mereka yang makan lebih dari 16 gram biji-bijian setiap hari memiliki kadar kolesterol jahat yang lebih rendah daripada mereka yang mengonsumsi statin tanpa mengonsumsi biji-bijian utuh. 4. Sumber karbohidrat. Berikut ini sumber karbohidrat yang dapat Anda temukan pada berbagai makanan yang dikonsumsi. Yang pertama ada beras. Umumnya masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai sumber karbohidrat utama yang berasal dari beras. Beras masuk dalam jenis biji-bijian yang memiliki kandungan karbohidrat cukup tinggi, yaitu sekitar 28 gram karbohidrat untuk setiap 100 gram beras. Ada beberapa jenis beras yang cukup mudah Anda temukan, yaitu beras putih, beras merah, beras coklat, beras ketan, dan beras basmati. Ubi jalar. Ubi jalar bisa jadi alternatif sumber karbohidrat untuk tubuh. Ubi jalar tak hanya manis dan mengenyangkan, tapi juga mengandung zat gizi penting untuk tubuh. Ubi madu dan ubi ungu mempunyai kandungan antioksidan tinggi yang dapat menangkal paparan radikal bebas dan beta-karoten untuk mencegah penyakit mata. Setiap 100 gram ubi jalar mengandung 20 gram karbohidrat. Beberapa jenis ubi jalar adalah ubi jalar putih, ubi jalar madu, ubi jalar merah, dan ubi jalar ungu. Kemudian yang ketiga ada singkong. Salah satu makanan tinggi karbohidrat ini juga dikenal dengan istilah ketela pohon. Singkong juga merupakan jenis umbi-umbian, namun rasanya lebih gurih dan tidak manis seperti ubi jalar. Dalam setiap 100 gram singkong mengandung sekitar 38 gram karbohidrat, sehingga tak heran bila makan singkong cukup mengenyangkan. Berikut ini beberapa jenis singkong yang bisa Anda temukan di pasaran. Singkong putih, singkong mentega, singkong gajah, dan singkong emas. Kemudian yang keempat ada jagung. Jagung merupakan salah satu sumber karbohidrat tinggi yang rasanya manis dan mudah diolah. Tak hanya dijadikan menu utama, jagung juga digemari sebagai cemilan. Terdapat kandungan 21 gram karbohidrat di setiap 100 gram penyajian. Jenis-jenis jagung yang umum dikonsumsi masyarakat adalah jagung manis, jagung berondong, jagung ketan, dan jagung mutiara. Kemudian yang kelima ada kentang. Banyak yang mengira bahwa kentang adalah jenis karbohidrat yang tidak baik. Padahal mengutip pernyataan dietitian Andrea Dan di situs Cleveland Clinic, kentang baik untuk dikonsumsi jika dalam jumlah yang wajar. Dalam setiap 100 gram kentang ada sekitar 17 gram kandungan karbohidrat. Selain itu, kentang memiliki kandungan vitamin C, kalium, dan pati resisten, pati yang tidak mudah dicerna, yang bisa membantu Anda dalam menurunkan berat badan. Cara memasak kentang yang disarankan adalah dengan mengukus atau memanggangnya. Hindari menggoreng kentang dengan menambahkan banyak bumbu perasa dan garam. Yang keenam ada gandum. Gandum adalah sumber karbohidrat kompleks yang baik serta mengandung vitamin dan mineral. Makanan yang tergolong biji-bijian ini juga tinggi serat sehingga membantu Anda lebih kenyang dalam waktu lama. Gandum mengandung sekitar 37 sampai 41 gram karbohidrat dalam setiap 100 gram penyajian. Anda bisa menemukan kandungan gandum pada berbagai jenis makanan seperti roti gandum dan pasta. Berikut beberapa jenis gandum yang bisa Anda konsumsi. Ada hard wheat, soft wheat, whole wheat, drum wheat, refined wheat, dan rich wheat. Yang kelima ada kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Kekurangan karbohidrat dalam tubuh dapat menyebabkan kekurangan energi, kelelahan, dan penurunan fungsi otak. Sementara itu, kelebihan konsumsi karbohidrat dapat menyebabkan peningkatan berat badan, peningkatan risiko penyakit jantung, dan gangguan metabolisme seperti diabetes.
Yang keenam, rekomendasi konsumsi karbohidrat. Pada umumnya sekitar 45-65% dari total asupan kalori harian sebaiknya berasal dari karbohidrat. Namun, jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan energi individu dan kondisi kesehatan. Penting untuk memilih sumber karbohidrat yang sehat, seperti biji-bijian utuh, buah-buahan, sayuran, dan susu rendah lemak. Kesimpulannya, karbohidrat adalah senyawa organik terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Karbohidrat juga dibagi atas 2, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat juga merupakan nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh manusia sebagai sumber energi utama. Karbohidrat terdiri dari monosakarida dan polisakarida dan dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan. Penting untuk mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang tepat dan memilih sumber karbohidrat yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Itulah materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.